gitu. Kali ini saya pada Staff Komunikasi dan Kesekretariatan dari Dinas Kesehatan Kantor Cabang Kebumen akan menemani kalian dalam episode Friday Talk ke-10. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Andi. Mungkin biar lebih afdol, Pak Andi bisa perkenalan secara langsung kepada teman-teman juga. Baik, terima kasih Pak Harga. Selamat sore semua. Nama saya Andi Subianto. Saya akan sebagai bagian sumber daya manusia dan komunikasi publik. Dan umum dan komunikasi saya membawa tentang enterprise management, kemudian tentang aktivitas. Jadi Pak Andi ini adalah bapak saya yang Staf Komunikasi dan Kesekretariatan itu salah satu bidang yang dibawahi oleh Pak Andi ya Pak. Dan ini kita ada yang berbeda dari episode sebelumnya, yaitu tempat kita hari ini kita tidak seperti tempat yang biasa karena kita ingin suasana yang baru. Oke Pak, salah satu yang Pak Andi sebutkan tadi adalah mengenai gratifikasi ya Pak, dan episode kali ini kita akan khusus membahas mengenai bidang kesehatan menangani isu gratifikasi. Nah, sebenarnya apa sih Pak gratifikasi itu dan bagaimana BPJS Kesehatan dalam pemberian? Jadi kalau diartikan sesuai dengan undang-undang pemberantasan korupsi, gratifikasi itu adalah pemberian yang dalam arti luas bisa diartikan meliputi pemberian uang, kemudian barang, kemudian rabat atau diskon, kemudian ada tiket perjalanan, fasilitas penginapan, kemudian ada perjalanan wisata, pengobatan secara cuma-cuma. Semua itu termasuk gratifikasi. Mana ya Pak? Ya. Kemudian tentang bagaimana pengendaliannya. Jadi kalau di desa itu kita memang secara tegas menolak ya gratifikasi. Kenapa? Gratifikasi itu merupakan akar dari korupsi. Jadi gratifikasi itu artinya akan ekonomis dari diri kita, menimbulkan rasa itu rasa kurang dari kita itu dan kita selalu kekurangan dan menimbulkan rasa egois dan juga nantinya akan menghalalkan segala cara untuk bisa memperkaya diri kita dan meninggalkan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, nantinya akan menimbulkan kerugian dan Oke Pak, selain gratifikasi ada juga istilah lain nih Pak, suap. Nah, apa perbedaannya sih Pak antara gratifikasi dan suap? Apakah hal yang sama atau berbeda? Kalau suap itu intinya itu antara pengguna layanan dan pemberi layanan itu ada sifat transaksi. Jadi mereka itu ada saling menerima dan memberikan sesuatu. Contohnya gimana Pak? Jadi kalau misalkan contoh itu banyak di gitu. Kalau dalam suatu tender misalkan, saya ingin agar penilaian yang vendor saya itu, misalnya saya mendaftar suatu vendor, saya itu vendornya. Nah, saya ingin memenangkan proses itu ya, tapi mulai misalkan dari penilaian. Jadi mungkin saya ingin nilai saya itu bagus. Nah, kemudian saya menawarkan kepada tim panitia itu. Nah, gimana kalau nilai saya itu bagus, saya harus memberikan berapa itu. Nah, terus dari yang tim itu dia menanggapi karena mungkin imannya lemah kan ya. Nah, jadi oh ya nilainya sekian karena harus saya bagi-bagi ke anggota tim yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya itu suap. Jadi ada kondisi transaksional, tapi beda sama gratifikasi gitu. Jadi antara pengguna layanan itu dia menawarkan atau memberikan sesuatu tanpa diminta oleh yang memberikan layanan. Misalkan ada suatu apa gitu, mereka karena sudah merasa dibutuhkan antriannya, terus dia menyelipkan sesuatu apa itu, nah itu namanya gratifikasi.
Jadi tidak adanya penawaran dari salah satu pihak, tidak ada sifat transaksi. Oh iya Pak, itu berarti niat dari salah satu pihak gitu ya Pak untuk mendapatkan keuntungan di dirinya gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan Pak ketika kita menerima gratifikasi yang itu bisa diindikasikan sebagai suap? Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan itu. Bisa kita tolak dan bisa kita laporkan. Dalam kondisi kita menolak gratifikasi, yang pertama itu karena kita mengetahui bahwa itu sudah sebenarnya itu suatu gratifikasi. Dan kondisi yang kedua, gratifikasi itu kita terima secara langsung. Jadi kita ada kesempatan untuk menolak gratifikasi. Nah, kalau dalam hal yang kita harus melaporkan, itu ada beberapa kondisi. Nah, semisal kita memang secara tidak langsung itu menerima gratifikasi itu. Contohnya misalkan kita lagi nggak ada di rumah, kita kan bekerja, terus ternyata ada seseorang yang memberikan sesuatu ke rumah, nah otomatis kan kita nggak bisa menolak kan ya. Nah, jadi maksudnya itu kita tidak bisa menerima secara langsung. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu dalam artian kita sulit untuk menerima gratifikasi, padahal kita tahu bahwa gratifikasi itu bahwa ya pemberian itu adalah suatu gratifikasi. Jadi misalkan ada suatu contoh, kita anak itu diberikan mungkin oleh orang yang kita hormati mungkin ya, karena kalau kita menerima menolak secara frontal kita dianggap apa ya kita terima dulu, nanti ya kita juga kita lakukan. Dan ada kondisi yang ketiga, yaitu kita tidak bisa membedakan apakah itu gratifikasi atau tidak. Kita ragu bahwa itu suatu gratifikasi atau tidak. Nah, kalau kita sudah ragu, lebih baik kita laporkan dulu, kita menunggu keputusan dari UPT atau KPK. Seperti itu. Oh iya Pak, berarti secara khususnya nih Pak, kalau apa saja yang bisa kita lakukan itu sebagai gratifikasi? Jadi ada jenis aplikasi yang wajib kita laporkan dan ada aplikasi yang tidak wajib kita laporkan. Ini contoh saja, misalkan aplikasi yang wajib kita laporkan adalah yang pertama itu pemberian terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat. Contoh tadi sudah ada yang di depan kan, kalau kita misalkan dalam loket antrian kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, terus kita menerima, itu jelas gratifikasi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan proses penyusunan anggaran. Kemudian itu terkait dengan proses audit atau pemeriksaan atau proses monitoring evaluasi. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan proses promosi inflasi. Kemudian ini yang paling baik itu yang terkait dengan pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan kita atas jabatan kita, yang paling banyak. Dan yang gratifikasi yang tidak wajib kita laporkan, itu contohnya misalkan itu hadiah dari keluarga, tapi sepanjang tidak ada kepentingan ya, kemudian manfaat dari pasti. Nah, kemudian ada manfaat atau merupakan bunga ya dari hasil investasi kita, ya hadiah beasiswa, ya terkait dengan musibah, itu bukan. Jadi yang wajib untuk dilakukan itu yang menyangkut dengan jabatan, penganggaran dana, gitu ya ya. Oke Pak. Bagaimana pengendalian gratifikasi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat, Pak? Jadi kalau untuk pengendalian ya, kalau misalkan gratifikasi itu dikaitkan dengan pelayanan masyarakat, itu nanti kalau kita melakukan gratifikasi, dampaknya itu akan memberikan diskriminasi layanan kepada masyarakat
kemudian nantinya itu bisa merupakan reputasi organisasi, kemudian juga akan merusak sistem yang ada. Jadi kalau misalkan seandainya gratifikasi tidak ada, nah itu nanti kan pelayanan kita kan nantinya kan nggak ada diskriminasi tuh. Setara ya Pak? Ya, semua setara, kemudian secara lebih cepat, kemudian bisa lebih mudah. Nah, kalau pelayanan itu sudah baik, itu nanti kan akan meningkatkan reputasi organisasi. Nah, kalau misalkan reputasi kita sudah baik, otomatis kan masyarakat jadi percaya kan BPJS Kesehatan itu bersih gitu. Kita nggak ada gratifikasi mau ngurus apapun kan nggak perlu pakai apa, nggak perlu pakai uang, nggak perlu pakai pemberian apapun, barang apapun. Percaya saja pada sistem. Kalau memang sistem itu sudah bersih, ya nanti berjalan lancar seperti apa. Dan itu akan menciptakan kepuasan tersendiri ya Pak, Iya. terkait dengan keberadaan sistem atau peraturan yang diberlakukan. Nah, kemudian bagaimana sih Pak mekanisme pelaporan gratifikasi BPJS Kesehatan? Kalau pelaporan di BPJS Kesehatan itu ada dua, kita bisa secara komunikasi tatap muka, bisa juga secara non tatap muka gitu, atau non fisik. Kalau misalkan secara tatap muka, di setiap unit kerja BPJS Kesehatan itu ada yang namanya PG, ya, unit pengendali gratifikasi. Jadi kalau di kantor cabang yang sesuai dengan yang saat ini kita berada ini, saya salah satunya sebagai kepala bagian itu menjadi tim UPG bersama kepala cabang. Nah, itu kita menerima aduan dari pelapor. Nah, untuk pelapor ini nanti kita anonim, kita rahasiakan identitasnya. Nah, kalau misalnya secara yang non tatap muka ya, karena mungkin pelapor itu merasa malu atau memang identitasnya itu tidak ingin diketahui, mereka bisa melapor melalui email banyak itu wbs@bpjskesehatan.go.id Itu isinya. ya, atau ke nomor HP WA 0811 8010 2424 atau juga bisa melalui aplikasi Siap. Siap, Ya, ini Pak. Siap itu sistem informasi aduan pelanggaran. Informasi Ya, kalau misalkan karena malu atau tidak ingin diketahui, lapor bisa menggunakan itu semua. bisa diunduh di Play Store dan App Store ya Pak? Bisa melalui web juga bisa. Jadi bisa melalui web, nomor WhatsApp, dan aplikasi Siap. Mekanisme untuk pelaporan gratifikasi ya. Oke nih Pak, tantangan utama BPJS Kesehatan dalam menghadapi gratifikasi di zaman sekarang ini itu bagaimana Pak? Baik, kita di BPJS Kesehatan itu terdiri dari beberapa generasi ya. Jadi karena kebutuhan untuk pengisian masing-masing jabatan itu kan ada yang pensiun, ada yang meninggal, memang belum ada, jadi memang pengisiannya kan dari lintas generasi lah. Nah, untuk itu kami melakukan penanaman nilai-nilai organisasi. Nilai kita ada empat, dari integritas, kolaborasi, dari inovatif. Nah, yang paling penting di situ tata nilai integritas. Kita setiap pagi kita rutin untuk melakukan misalnya ritual pagi siang atau pagi. Kita menanamkan integritas itu di semua pegawai. Jadi langsung kepada para pegawainya gitu, Ya. ditanamkan nilai-nilai yang jangan sampai di BPJS Kesehatan terlibat dalam gratifikasi tersebut. Ya. Kemudian ada juga yang lain. Apa itu? Jadi kadang itu kalau pegawai itu kan melaksanakan pekerjaan kan karena sudah dianggap rutin ya mungkin melaksanakan pekerjaan itu kan as usual itu seperti biasanya. Nah padahal di kita itu ada bispro dan tantangannya adalah bagaimana itu pegawai itu selalu patuh melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan bisnis proses yang ada. Nah itu harusnya secara rutin itu kita laksanakan ya. Nah mungkin di ritual pagi juga ada itu setiap minggu kita ada satu bisnis proses yang nantinya itu bisa diikuti oleh semua pegawai. Nah itu kan salah satu juga cara untuk bisa mengendalikan gratifikasi. Nah, kemudian
Kemudian kita juga harus bekerja secara profesional ya. Jadi kita menghindari semua bentuk benturan kepentingan yang ada. agar dapat terhindar dari gratifikasi. Oke Pak, selanjutnya langkah-langkah apa yang akan diambil oleh BPJS Kesehatan atau mungkin sedang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memperkuat pengendalian gratifikasi? Jadi untuk memperkuat pengendalian gratifikasi, kita setiap awal tahun tanggal 2 Januari kita melakukan penandatanganan, ada 3 yang kita tanda-tangani, dari pernyataan kode etik, kemudian fakta integritas, kemudian satu lagi yang penempatan di seluruh Indonesia. Nah itu juga menjadi salah satu ya cara untuk bisa memberikan gratifikasi itu. Kalau kita memang sudah dari awal tekankan kode etiknya, kemudian kita sudah bersedia untuk tanda tangan. Tapi kalau ada apa-apa ya nanti dia harus berangkat. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, siap itu apa? Nah, kita menanamkan tata nilai organisasi yang ada. Secara rutin berulang-ulang kita tanamkan ya, biar di dalam bawah sadar kita itu selalu tertanam ya bahwa integritas itu merupakan DNA kita. Oke, terima kasih banyak Pak Andi atas penjelasannya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan baru bagi teman-teman sobat JKN di luar sana. Terima kasih telah hadir di episode Friday Talk ke-10 ini, bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan Good Corporate Governance dan salah satu implementasinya adalah dalam upaya pengendalian gratifikasi. Dan semuanya itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bye.